Oke ya, kita mulai saja perkuliahan pada pagi ini. Materi kita hari ini adalah vektor ya. Sebelumnya pasti kan adik-adik semua sudah mendengar apa itu vektor ya. Mungkin pas di SMA atau di di SMA kalau nggak salah sudah belajar vektor. Baik itu di matematika ataupun di fisika ya, sudah mengenal namanya vektor. Sekarang untuk program kali ini kita hanya mereview saja vektor itu seperti apa. Vektor itu adalah, kalau sesuai definisi ya, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah ya. Contohnya, misalnya perpindahan, kecepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh vektor ya. Nah, di program kali ini nanti kita akan bahas vektor untuk yang dimensinya sampai n ya. Yang pertama ini kita punya vektor ya, di dalam ruang ya R2 gini ya sama R3. Artinya ruang ini ruang berdimensi 2 ya. Dimensi 2, R pangkat 3 ini ruang berdimensi 3. Dimensi 3 ya. Nah, nanti diingat-ingat ya, R pangkat 2 artinya ini adalah bilangan real yang berada di dimensi 2. Dan R pangkat 3 bilangan real yang ada di dimensi 3 ya. Jadi materi kita tetap berada di ruang real ya. Vektor ini ya dapat dinyatakan sebagai segmen-segmen berarah atau biasanya digambarkan sebagai panah gitu ya di dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Ekor panahnya ini ada titik mulanya atau biasanya disebut sebagai titik inisial atau titik awal, sedangkan ujung panah disebut sebagai titik akhir atau titik terminal. Biasanya notasi vektor itu seperti ini ya. Ini notasinya. Ini V kecil ya. Ini ada V tapi di bawahnya ada garis underscore. Ini ada V, di atasnya ada garis panah, dan ini ada V ya. Di atasnya ada garis tanpa panah gini ya. Ini biasanya notasi vektor. Dari sini bisa kita lihat bahwa vektor itu tidak kapital penulisannya. Kalau matriks itu harus kapital. Notasinya harus kapital ya. Nah, supaya bisa dibedakan mana matriks sama mana vektor. Kalau vektor tidak kapital. Nah, sebagai contoh kita punya vektor V ya. Nah, vektor P ini adalah panjang komponennya itu dari A sampai B ya. Ini artinya dari A sampai B. A ke B. Nah, yang mana A di sini ya, ini ada titik awal. Kalau digambarkan ini initial point-nya. Nah, sementara B-nya sini adalah titik akhirnya atau terminal point. Karena ini masih di ruang dimensi 2, maka komponen yang kita punya ini hanya X dan Y ya. Ini untuk komponen vektornya. Nah, yang B juga sama X dan Y. Nanti tinggal dibedakan indeksnya saja. Kalau A di sini X1 Y1 dan B-nya di sini X2 Y2. Nanti tinggal kita ini ya, misalnya di sini X1 Y1 X2 Y2, maka nanti panjang vektornya sepanjang ini, dari titik A ke titik B. Untuk penulisan vektor sendiri ya, ini untuk yang berdimensi 2, kalau misalnya di sini V ya, maka biasanya kita tulis V1 sama V2, atau bisa kita tulis V1I ditambah V2J, atau bisa kita tulis dalam bentuk vektor V1, V2. Yang ini untuk
uang berdimensi 2. Karena komponennya hanya 2 ya, 1 sama 2. Ini masih uang dimensi 2. Nah, sementara yang dimensi 3, nah ini kita punya W, maka di sini kita punya W1, W2, W3. Nah, di sini bisa kita tulis sebagai begini juga ya. W1I tambah W2J tambah W3K. Nah, penulisannya bisa seperti ini atau bisa seperti vektor sini ya. W1, W2, W3. Karena W di sini mempunyai 3 komponen, 1, 2, 3, maka W di sini berada di ruang berdimensi 3. Nah, nanti kalau berdimensi 4, maka misalnya kita punya Z, ya dimensi 4 berarti kita punya Z1, Z2, Z3, dan Z4. Ini untuk yang ruang berdimensi 4. Nah, di sini hanya itu aja ya, penulisan notasi vektor saja ya. Kalau biasa di buku-buku biasanya penulisannya seperti ini. Nah, di sini ya ini hanya untuk kalau misalnya kita buat secara geometrinya, kalau kita punya ruang vektor berdimensi 2 ya. Nah, ini seperti titik kartesius ya, koordinat kartesius ya, yang ke sini X dan yang ke sini Y ya. Nah, misal kita punya titik A di X1 Y1, misalnya di sini ya, A X1 Y1. Nah, sementara B-nya di sini di X2 Y2. Nah, X1 Y1. Nah, nanti gambar secara geometrinya ada garis panah ini. Nah, ini untuk yang ruang berdimensi 2. Dan yang ini kalau kita punya contoh ya di ruang berdimensi 3, kita punya V1-nya, titik V1 ini 100, V2 010, dan V3 001. Nah, ini berarti kita mulai, berarti kita bikin 3 sudut kartesius ya, X, Y, Z. Ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, yang pertama ini ya, ini kan artinya yang V1, kalau bisa kita tulis, titik V1 itu 1I ditambah 0J tambah 0K ya. Biasanya kalau untuk yang 3 dimensi, yang I ini biasanya untuk X, yang J di sini untuk Y, dan K di sini untuk Z. Nah, maka tinggal kita buat secara geometrinya. Berarti X-nya 1, ya berarti dari sini ke sepanjang ini, berarti ini 1 ya. Terus Y-nya 0, berarti sini 0, dan Z-nya di sini juga 0. Nah, maka titik X di sini adalah 1, 0, 0. Nah, begitu juga untuk yang Y ya, untuk yang V2. V2 berarti 0I ditambah 1J tambah 0K. Berarti yang I-nya di sini X, yang J-nya di sini Y, dan yang K-nya di sini Z. Berarti kita punya titik 0, 1, 0. Berarti kalau kita garis lurus, berarti ini X-nya di sini 0, Y-nya sini ya, berarti Y-nya di sini 1, dan Z-nya di sini 0. Maka titik di sini ya, titik sini titiknya itu berada di posisi 0, 1, 0. Ini untuk yang V2, dan yang V3 juga akan sama ya, berarti kalau V3 0I tambah 0J tambah 1K ya. Berarti yang ini untuk X, I-nya, J-nya untuk Y, dan K-nya untuk Z. Maka nanti X-nya di sini 0 ya. Y-nya juga 0 dan Z-nya 1. Berarti sepanjang ini adalah 1. Berarti nanti Z-nya berada di V3 berada di 0, 0, 1 ya.
Ini ada penggambaran secara geometriknya saja. Nanti untuk yang ruang berdimensi 3 nggak hanya titik ini saja vektornya ya. Bisa yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil titik seperti ini nanti gambarnya seperti ini. Ruang berdimensi 3. Nah, selanjutnya ada definisi ya. Dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor tersebut memiliki panjang dan arah yang sama ya. Misal kita punya vektor AB dan vektor CD ya. Ini dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama ya. Misal kita punya AB, ini kan panjangnya segini ya. Misal panjangnya 2 satuan. Dan CD ini kalau misalnya dikatakan sama berarti ini juga 2 satuan ya. Maka bisa dikatakan sama dan arahnya juga harus sama. Yang ini serong ke kanan atas ya, yang AB, yang CD juga sama, harus serong ke kanan atas. Ada satu ya, misalnya AB di sini panjangnya 1 gitu ya, misalnya CD panjangnya 2, tapi arahnya sama, tapi ini tetap tidak bisa kita sebut sama karena panjang AB-nya 1 gitu ya. Misalnya kita punya panjang AB-nya itu panjang AB-nya 1, terus panjang CD-nya 2. Tapi arahnya sama. Arahnya sama. Karena itu ya, karena definisi ini mengatakan bahwa panjangnya harus sama, arahnya sama. Di sini kita punya arahnya sama, tapi panjangnya berbeda. Maka ini bisa kita simpulkan AB-nya tidak sama dengan CD-nya karena panjangnya berbeda. Selanjutnya, di sini ada penjumlahan vektor. Dua vektor V dan W yang memiliki sembarang ya, misalnya panjangnya berapa dan arahnya berapa gitu ya, maka V tambah W adalah vektor yang titik awalnya di W dihimpitkan dengan akhir di V, akhirnya V gitu ya. Misalkan kita punya V-nya gini ya, ini V. Nah, ini V kan ini V tambah W, berarti awalnya di titik V, akhirnya harus di W gitu ya. Berarti V di sini misalnya V gambar sini ya. Nah, ini titik awal V. Nah, sini titik akhir V-nya. Terus selanjutnya disambung sama W ya, disambung sama W. Nah, untuk hasil jumlahannya berarti dari titik akhir V ke titik awal V ke titik akhir W gini. Ya, ini ada V tambah W. Nah, ini ada vektor V tambah W sepanjang ini ya, panjangnya. Nah, ini untuk penjumlahan. Selanjutnya ada namanya vektor posisi. Vektor posisi ini biasanya kita punya titik awalnya di 0,0 dan titik akhirnya di sembarang titik gitu ya. Kalau misalnya di ruang dimensi 2, misalnya A1, A2. Kalau misalnya ruang dimensi 3 gitu ya, misalnya B1, B2 sama B3. Nah, misal contoh ya, kalau digambarkan dari segi geometrinya, ini ya awalnya di 0,0, nanti misalnya A-nya, misalnya kan A-nya titiknya, A ini adalah titik di 2,3, nolnya berarti di 0,0. Berarti di sini ya, misalkan di sini berarti 2,3. Jadi panjang vektornya seperti ini vektornya. Berarti vektor 0A ya, dari 0 ke A, ini vektornya sepanjang ini vektornya. Kalau misalnya kita balik ya, kalau misalnya ini vektor posisi ya, titik awalnya. Kalau misalnya A0 ya, berarti gambarnya ke bawah. Berarti dari titik A ya ke 0. Tapi ini bukan disebut sebagai vektor posisi. Ya, ini bukan vektor posisi ya kalau misalnya dari A ke 0 gitu ya. Karena vektor posisi harus awalnya di 0, di 0.
Ya, kalau misalnya kebalikannya itu berarti bukan vektor posisi ya. Nah, selanjutnya yang untuk yang berdimensi 3 ya. Nah, kalau kita punya titik awalnya kan di 0,0 dan titik akhirnya di B1, B2 sama B3. Misalkan di sini ya. B1, B2 sama B3. Ini titik B misalnya gitu ya. Maka vektor posisi untuk yang dimensi 3 seperti ini. Nah, ini ada vektor posisi untuk dimensi 3. Yang mana B1 di sini ya, berarti panjang dari sini ke sini. B itu X ya, berarti di sini. Ini B1. B2 panjangnya segini. Dan B3 panjangnya segini. Nah, ini panjang B3-nya segini. Ini untuk vektor posisi yang berdimensi 3. Yang 2 juga sama ya, kalau misalnya kita ambil titik, nah ini berarti di sini panjangnya 2 ya, dan segini panjangnya 3. Nah, yang untuk yang dimensi 3 juga sama. Berarti yang ini yang X untuk yang B1, yang Y untuk yang B2, sama yang Z untuk B3. Nah, ini sepanjang itu nih panjang nilainya dari 0 sampai B3. Sini B3 ya. Ini ada vektor posisi. Ingat ya, vektor posisi dari 0 ke suatu titik ya. Kalau misalnya dari suatu titik dari 0 ke titik yang lain gitu ya, dari 0 misalnya ke B, ya ini bukan vektor posisi ya, karena titik awalnya tidak di 0,0. Terbalik ya. Misalnya B,0, B0 gitu. Selanjutnya ada namanya vektor 0. Vektor 0 ini ada vektor yang entry-entry-nya 0. Ya, 0, vektor 0 seperti ini. Ini untuk yang ulang berdimensi 2. Yang ulang dimensi 3 juga sama ya. 0, 0, dan 0. Ini adalah ulang untuk vektor 0 untuk berdimensi 3. Nah, selanjutnya ada vektor yang berlawanan arah ya. Jika V ada sebuah vektor, maka negatif V adalah vektor yang berlawanan arah. Ya, kalau kita punya vektor A gini ya, ini vektor A. Nanti negatif A-nya berarti lawan arah gitu. Ya. Nah, ini adalah vektor negatif A-nya. Nah, kalau kita punya A-nya itu serong ke kanan atas, maka negatif A-nya itu serong ke kiri bawah. Ya, itu adalah negatif dari vektor. Selanjutnya, tadi karena kita punya vektor negatif, berarti bisa kita kurangi ya. Jika kita punya V dan W ada dua vektor sembarang ya. Arti dari kata sembarang ini besarnya bebas dan arahnya juga bebas ya. Pengurangan vektor didefinisikan seperti ini. V min W ini akan sama dengan V ditambah negatif W. Ya. Misal kita punya vektor B, ini ya vektor B panjangnya ke sini ya. Ini ada vektor B, maka vektor negatif B berarti lawannya seperti ini. Berarti yang ini ke bawah, berarti ini ke atas. Nah, dan panjangnya tetap sama ya. Panjangnya tetap sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Dan kita punya vektor A seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari A min B ya, maka tinggal kita bikin garisnya A. Nah, karena B min B-nya gitu ke atas, maka kita tambahin sini min B. Nah, nanti hasilnya itu dari titik awal A ke akhir dari min B-nya berapa. Nah, ini ada vektor misalnya vektor L ya. Nah, ini ada vektor L-nya. Ini untuk yang definisi pengurangan. Oke, satu lagi ya. Oke, tunggu. Selanjutnya ada namanya vektor basis ya. Vektor basis adalah vektor yang tegak lurus. Ini ada vektor basis. Nah, kalau di R2 ya memiliki vektor basis yaitu
1,0 dan 0,1. Ini ada vektor basis ya. Di ruang dimensi 3 berarti memiliki 3 vektor basis ya, yaitu vektor I 1, 0, 0, vektor J 0, 1, 0, dan vektor K-nya 0, 0, 1. Ini adalah vektor basis di ruang dimensi 3. Sebagai contoh ya, ini tunggu kecilan ini betul. Karena di sini ruang berdimensi 2, I ya. Berarti kan vektor I di sini 1 sama 0 gitu ya. Nah, berarti panjang X-nya ini 1, ini X, yang ini Y gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita gambar, ini adalah vektor basis untuk yang di X. 1,0. Nah, selanjutnya untuk yang J, vektor J-nya 0,1 ya. Berarti di sini X, dan untuk yang satunya Y, berarti vektor J di sini. Nah, ini ada vektor J. Nah, vektor basis ini ada vektor basis ya. Nah, maka secara geometri vektor basis gambarnya seperti ini ya. Diingat-ingat basis itu nilainya hanya 1 dan 0 gitu ya. Lebih dari itu berarti bukan vektor basis. Kalau misalnya ruang dimensi 2, vektor basisnya 1, 0, 0, 1. Digambarkan seperti ini. Ini ruang basis vektor basis untuk ruang berdimensi 2. Selanjutnya yang berdimensi 3 sama saja ya. Tadi sini I ya, vektor I. Ini 1, 0, 0. Maka di sini X, Y, dan Z ya. Berarti di sini ya, panjang ini ada vektor basis untuk yang I. Dan selanjutnya yang J juga sama, ini ada vektor basisnya. Dan yang Z ini ada vektor basisnya. Nah, secara gambar, vektor basis di ruang berdimensi 3 seperti ini. Ya. Nah, hanya nilainya antara 0 sama 1 saja. Ya. Kalau X-nya itu panjang 1, ya 0, 0, nanti di Y juga 1, 0, 1, 0, dan yang di Z juga sama 0, 0, 1. Ini adalah vektor basis untuk ruang berdimensi 3. Nah, kemudian, sampai sini dulu. Kemudian ini ada namanya vektor dengan skalar ya. Jika kita kalikan, misalkan kita punya vektor V dan skalar K ya. Ini kita kalikan V sama K ya. Ini didefinisikan sebagai panjang vektor yang K kali panjang V-nya. Arahnya sama dengan V kalau K-nya positif. K-nya positif, arahnya sama dengan V. Kalau K-nya negatif, ini arahnya berlawanan. Misalnya kita punya vektor V-nya sini ya, ini vektor V. Kalau kita punya K-nya setengah, ya, nanti panjangnya juga akan setengah, lebih kecil gitu ya, dari vektor V yang kita punya awal. Nah, selanjutnya, kalau kita punya K-nya negatif 1, ya, maka arahnya berlawanan. Yang tadinya ke kanan atas, menjadi ke kiri bawah. Dan panjangnya masih sama ya. Nah, selanjutnya kalau kita punya K-nya 2, ya, maka panjang vektor V 2 kalinya. Dan arahnya masih sama karena K-nya positif. Dan yang terakhir kalau kita punya K-nya negatif 3, ya, maka arahnya akan berlawanan dari V yang awal dan panjangnya sebanyak 3 kali dari V-nya. Ini untuk yang perkalian V vektor dengan skalar. Nanti tergantung besaran nilai K-nya ya. Berarti K-nya ini sangat berpengaruh ya terhadap vektor. K-nya positif, arahnya akan sama. K-nya negatif, arahnya akan berlawanan. Dan panjang V-nya juga akan tergantung dari K-nya. Kalau K-nya 2, maka V-nya akan panjangnya 2 kali dari vektor awal ya. Dan juga seterusnya.
Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan terkait vektor ini? Izin bertanya, Pak, untuk nilai skalarnya 0 nggak boleh ya, Pak? Oh iya, bisa aja sih. Tapi kan kalau 0 itu titik ya jadinya. Oh, Hanya iya, Pak. titik. Hanya titik. Itu juga boleh sih, tapi jarang ada. Biasanya apa bilangan selain 0 biasanya dipakainya. Tapi 0 mungkin bisa termasuk ya. Tapi hanya bentuknya titik. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ya. Misal ya, tadi kita hanya melihat dari segi geometrinya. Sekarang kita lihat komponen vektornya seperti apa ya. Kalau kita punya suatu vektor di ruang berdimensi 2, ya, yang mana titik awalnya di P ya, P1. Nah, ini titik X1 sama Y1 dan titik akhirnya di P2 ya. Ini titiknya di X2 Y2. Maka kalau kita ingin melihat vektor P1 P2 ya, dari P1 ke P2 vektornya seperti ini. Ini ada vektornya. X2 min X1 di koma Y2 min Y1 ya. Misalnya kita punya gambar ya. Misalnya di sini ya. Ini P1 gitu ya. Di sini P2. Vektor dari P1 ke P2 ini rumusnya seperti ini. X2 min X1, Y2 min Y1. Ya, ini untuk mengetahui besaran komponen vektornya. Untuk yang ruang berdimensi 3 juga akan sama ya. Kalau kita punya vektor di ruang berdimensi 3, titik awalnya di P1, X1, Y1, Y1, Z1, titik akhirnya di P2, X2, Y2, dan Z2, maka komponen vektornya P1 dari P1 ke P2 ini akan sama aja X1 min X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Ini adalah komponen untuk yang ruang berdimensi 3. Ya, kalau misalnya kita gambarkan, ya misalkan ini ya, ini P2 dan ini P1, gitu ya. Nah, ini adalah gambar komponen. Ini adalah gambar. Maaf Pak, ke unmute. Iya ya. Ini adalah gambar dari vektor berdimensi 3 ya. Di sini P1 ke P2. Nah, besaran vektor ya, komponen vektornya ini rumusnya seperti ini. X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Ini adalah besaran komponen untuk ruang berdimensi 3. Contoh ya, kalau kita punya komponen V yang memiliki titik awalnya di sini. P1-nya 2, 0, negatif 3, dan titik akhirnya di P2, 1, 2, dan 3. Maka misalkan vektor V ini adalah vektor dari titik P1 ke P2. Nah, berarti ini ya, ini misalnya tadi apa? X1, Y1 sama Z1. Yang ini X2, Y2, dan Z2. Nah, maka P1 ke P2 vektornya itu berarti X2 min X1, Y2 min Y1, sama Z2 min Z1. Ya, nanti tinggal kita masukkan nilainya. Nah, berarti untuk yang komponen X-nya 1 min 2 ya. X2 min X1 ya. X2-nya 1, X1-nya 2, 1 min 2 untuk komponen Y-nya.
Nah, 0 dikurang 2 dikurang 0 ya. Y2-nya 2, Y1-nya 0 dan yang terakhir untuk komponen Z-nya Z2-nya 3 dan Z1-nya negatif 3. Nanti hasilnya seperti ini adalah dan hasilnya ini negatif 1, 2 dan 6. Maka komponen vektor V ini hasilnya seperti ini ya. Negatif 1, 2, dan 6. Nah, di sini kita punya sifat-sifat vektor. Yang pertama, kalau kita punya VU tambah V, ini akan sama dengan V tambah U. Ini sifat komutatif berlaku. Selanjutnya, U ditambah V tambah W akan sama dengan U tambah V ditambah W. Ini juga akan berlaku. Ini sifat asosiatif. Selanjutnya, kalau kita punya U tambah vektor 0 dan 0 ditambah vektor U, ini akan sama dengan U. Ya. Nah, kemudian kalau kita punya U dikurangi dengan vektor U atau U ditambah dengan negatif vektor U, nanti hasilnya akan menjadi vektor 0. Ya. Ini sifat-sifat vektor. Kemudian kalau kita punya panjang K dan L-nya di sini ada skalar, maka yang poin kelima, K dikali LU, U-nya vektor ya. Ini akan sama dengan KL dikalikan U. Kemudian yang keenam, kalau kita punya K-nya skalar, ini dikalikan dengan U tambah V, ini akan hasilnya sama dengan KU ditambah KV. Ini sifat distributif ya. Nah, kemudian yang ketujuh, kalau kita punya K dan L ini skalar, kita kalikan dengan vektor U, ini akan sama dengan KU ditambah LU. Ya, ini juga sama sifat distributif. Yang terakhir, kalau kita punya satu, ya dikalikan U, ini akan sama dengan U. Nah, ini adalah sifat-sifat vektor ya, baik yang untuk dimensi 2 ya, ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Ini berlaku ya sifat-sifatnya. Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui komponen vektornya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang vektornya ya. Kalau misalnya ini ya. Kalau kita punya ruang dimensi 2, ini ya, sini P1 dan sini P2. Nah, untuk mencari panjang dari P1 ke P2, ini bisa kita artikan sebagai Pitagoras ya. Nah, jadi misalkan dari sini ya, ke sini ini X dan ke sini tuh Y. Nah, jadi kalau kita mau cari panjang P1 ke P2, berarti ini diartikan sebagai seperti Pitagoras ya. Berarti kan kalau misalnya di sini Z, di sini Z ya, maka Z-nya ini akan sama dengan Z kuadrat akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah panjang vektornya. Ini awalnya dari Pitagoras. Nah, berarti kalau misalnya Z-nya kita artikan sebagai V ya, panjang vektor V ini akan sama dengan ya, di sini V-nya ada V1 dan V2 ya. V1 ini untuk komponen X dan V2-nya untuk komponen Y-nya gitu ya. Maka panjang V biasanya dinotasikan gini ya, harga mutlak V gitu ya. Ini bisa dinotasikan seperti ini. Ada juga buku-buku yang menotasikan pakai garisnya 2 gini. Nah, tapi artinya tetap sama. Ini panjang vektor. Yaitu kalau dimensi 2 itu seperti Pitagoras.
teorema Pythagoras. Maka nanti panjang V ini akan sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, selanjutnya diakalkan. Ini adalah panjang vektor untuk yang dimensi 2. Nah, yang dimensi 3 juga sama ya. Kalau kita punya W, komponen vektornya itu W1, W2, dan W3, maka panjang vektor W yaitu notasinya bisa pakai ini, agak mutlak W, atau pakai double garis gitu ya. Agak mutlaknya pakai 2 kali gitu. Nah, ini adalah penjumlahan W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah W3 kuadrat. Nah, selanjutnya hasilnya akan diakalkan. Ini adalah panjang untuk ruang vektor yang dimensinya 3. Rumusnya seperti ini. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita punya vektor W, komponennya ini di 1, 2, 3. Kita punya vektor V, komponennya di 1, 0, dan 3. Maka panjang vektor VW ya, V ke W yaitu yang pertama-tama ya, kita harus mencari komponen vektor VW-nya. Nah, untuk mencari komponen vektor VW kan tadi di awal sudah ya. Berarti ini kalau W itu berarti X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, maka panjang komponen vektor VW berarti ini ya, berarti apa tadi? X1 min X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1 ya. Berarti X1 min X2 ini ya 1 dikurang 1, Y2 min Y1 2 dikurang 0. Terbalik ya. Tunggu salah. Ini karena W-nya di akhir berarti W2 sini. Nah, karena V-nya di awal berarti ini 1 ya. Nah, selanjutnya untuk yang komponen Z-nya, Z2 min Z1, 3 dikurang negatif 3. Nanti hasilnya seperti ini. Komponen dari vektor VW. 0, 2, dan 6. Selanjutnya, dari komponen vektor VW, kita cari panjangnya, yaitu misalkan ini ya, Z1, misalkan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Ini bisa kita artikan gitu ya. A1, A2, A3. A1-nya 0, A2-nya 2, dan A3-nya 6. Maka nanti panjang vektornya ini berarti 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nanti hasilnya diakalkan. Diperoleh hasilnya akar dari 40. Ini adalah panjang vektor ya. Nah, panjang vektor ya. Nah, ini selalu positif ya. Panjang vektor itu selalu positif ya. Karena di sini kan ada rumusnya itu pakai akar, itu harus positif. Nah, panjang vektornya. Oke, sampai sini dulu. Untuk yang vektor berdimensi 2 sama berdimensi 3, adakah yang mau ditanyakan? Oh iya, UAS-nya tanggal berapa ya? UTS-nya tanggal berapa ya? Ada tahu nggak? Kayaknya tanggal 11-an, Pak. Tanggal 11-an ya? Oh, iya. Berarti ada 2 minggu lagi ya sebelum UTS. Nanti UTS-nya materinya dari pertemuan 1 ke pertemuan ke-7. Itu materi UTS-nya. Oke, masih ada 2 minggu. Nanti belajarnya dimaksimalin ya. Karena sayang banget kalau udah masuk TIS di DO gitu.
udah kan kuliahnya udah gratis. Dan juga kalau sudah lulus kesempatan kerjanya juga lebih tinggi gitu ya daripada masuk ke univ yang lain gitu. Oke, lanjut. Tadi kita ngomongin vektor untuk yang dimensi 2 sama dimensi 3. Sekarang kita akan bicarakan tentang vektor untuk yang berdimensi sampai ke n dimensinya, ya. Nah, sampai ke n dimensinya. Nah, di sini ya kita punya vektor u, ya. Ini berada di dimensi n. Biasanya lambangnya seperti ini, L pangkat n. Nah, didefinisikan sebagai bilangan real ya. Dengan komponen utamanya, komponennya itu U1, U2 sampai UN. Ya. Nah, ini dengan n-nya bilangan bulat positif. Berarti kalau kita punya vektor U biasanya untuk dimensi n seperti ini. U1, U2 sampai UN. Nah, untuk yang ruang berdimensi n ini sangat sulit ya untuk digambarkan geometrinya. Nah, karena untuk geometri sendiri yang saya tahu hanya sampai ruang dimensi 3. Ruang dimensi 4 kalau misalnya kita bayangin itu akan itu ya. Akan sulit terbayangkan gitu. Ruang dimensi 4, ruang dimensi 5 sampai ruang dimensi n ya. Misalnya n-nya 100 nanti bentuknya itu seperti apa itu sulit sekali kita bayangkan. Tapi secara analitik itu ada ruang berdimensi n ya. Ini juga sama ya. Ini dua vektor U ya. U-nya U1, U2 sampai UN dan vektor V, V-nya V1, V2 sampai Vn ini berada di ruang dimensi n. Dikatakan sama jika U sama dengan V. Yang artinya U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2 sampai UN sama dengan Vn. Nah, ini kalau dikatakan sama ya. Nah, selanjutnya untuk definisi penjumlahannya juga sama ya. Kita punya U tambah V berarti U1 V1, U2 V2, sampai UN Vn. Ini adalah penjumlahan U tambah V yang berada di ruang dimensi n. Untuk perkalian skalanya juga akan sama ya. Ini berarti K dikalikan U ini artinya sama dengan KU dikalikan KU1, KU2 sampai KUN. Ya, ini ada perkalian skalanya. Selanjutnya untuk yang pengulangan juga sama ya. U dikurang V ini akan sama dengan U1 V1 U2 V2 bla 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 sampai UN Vn. Nah, ini pengulangan juga akan sama. Nah, ini ruang dimensi n. Nah, untuk sifat-sifatnya juga sama seperti sebelumnya. Kalau U, V, dan W ini ada vektor dimensi Rn. Dan kita punya skala K dan L, maka U tambah V ini akan sama dengan V tambah U. Ya, ini komutatif. U ditambah V tambah W akan sama dengan U tambah V tambah W. Ini asosiatif. U ditambah vektor 0 akan sama dengan 0 ditambah U akan sama dengan U. Selanjutnya yang keempat, U min V ini akan sama dengan U ditambah negatif U. Ini akan sama dengan vektor 0. Ini masih sama saja ya. Poin kelima, kalau kita punya K dikalikan LU, ini akan sama dengan KL dikalikan U. Yang keenam, kalau kita punya K dikalikan U tambah V, ini akan hasilnya sama dengan KU ditambah KV. Ini yang poin 6 adalah distributif, sifat distributif. Yang poin ketujuh, kalau kita punya skala K ditambah U, skala K ditambah L, kita kalikan dengan vektor U,
ini akan hasilnya sama dengan KU ditambah LU. Ini juga sifat distributif. Selanjutnya, kalau kita punya 1 dikalikan U, ini hasilnya akan sama dengan U. Ya. Ini sifatnya masih sama ya untuk kurang berdimensi 2, 3, atau sampai N. Nah, untuk panjang vektornya juga sama ya. Tadi kalau panjang vektor dimensi 2, ini kan ini ya. U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Untuk yang dimensi 3, akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Nah, nanti untuk yang dimensi N akan mengikuti saja. Berarti kalau U-nya di sini berdimensi N, maka panjang vektor U ini akan sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat. Ini akarnya. Nah, ini ada panjang vektor berdimensi N. Nah, selanjutnya ada namanya vektor satuan. Nah, vektor satuan ini ada vektor yang panjangnya satu satuan. Yang artinya kalau kita punya U, panjang U ini adalah 1. Gitu. Ini ada vektor satuan. Panjangnya pasti 1. Untuk vektor satuan, kalau kita punya V yang berdimensi N, nanti panjang vektor satuannya rumusnya seperti ini. V ini akan sama dengan vektor V dibagi dengan panjang V. Ini ada rumus untuk vektor satuan. Nah, kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kita punya U, awalnya sudah kita punya U, panjangnya ini sudah 1, maka rumus ini tidak perlu digunakan. Ya, rumus ini digunakan kalau kita punya panjang, misalnya kita punya vektor U, tapi panjangnya ini tidak 1. Maka untuk mengubah menjadi 1, ya, misalnya U-nya sama dengan 1, maka kita harus pakai formula ini supaya nanti vektornya jadi 1 gitu panjangnya. Ya, formula ini digunakan kalau panjang awalnya tidak 1. Nanti bisa kita ubah ke vektor satuan dengan rumus seperti ini. Tapi kalau vektornya sudah 1 panjangnya, maka formula ini atau rumus ini tidak perlu digunakan. Akan nanti hasilnya akan tetap sama saja. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan mencari jarak antara 2 vektor. Kita punya U dan V, ini vektor berdimensi N. Ya, berdimensi N ini bisa untuk ya dimensi 2, dimensi 3, dan seterusnya ya sampai dimensi N. Nah, maka jarak antara kedua vektor didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, biasanya lambangnya pakai D gitu ya. D UV berarti jarak U ke V gitu ya. Ini adalah akar dari U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat sampai UN dikurang VN kuadrat. Ini adalah panjang rumus untuk vektor ya. Panjang vektor untuk yang berdimensi N. Kalau kita punya contoh punya dimensi 2, berarti UV, berarti ini akan sama aja. U1 V1 kuadrat tambah U2 dikurang V2 kuadrat. Nah, untuk yang dimensi 2, nanti dimensi 3 mengikuti sampai ke N. Rumusnya seperti ini. Ini adalah panjang antara 2 vektor. Sebagai contoh, kalau kita punya U ya, U-nya 1, 3, negatif 2, sama 7. Maka ini berarti ruang berdimensi 4. Dan V-nya, kita punya 0, 7, 2, dan 2. Ini V-nya. Ya.
Nah, sama masih ruang dimensi 4. Nah, maka jarak antara U dan V ini rumusnya seperti ini ya. Akar dari U1 min V1 kuadrat bla 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 sampai U4 dikurang V4 kuadrat. Ya. Nanti U1-nya 1, V1-nya 0. Kita kurangi, selanjutnya kita kuadratkan. Yang untuk yang U2 dikurang V2 sama U3 V3 dan yang terakhir U4 V4. Nanti dijumlahkan hasilnya dapat jaraknya apa? Berapa ini? Akar dari 58. Ya. Ini ada jarak untuk vektornya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Dimensinya di sini harus sama. Dimensinya harus sama ya. Kalau dimensinya tidak sama ya, misalkan di sini dimensi 4, di sini ada dimensi 3. Nah, ini tidak bisa kita cari jaraknya tidak bisa kita cari. Jaraknya berlaku kalau dimensinya sama. Ya, kalau tidak sama maka tidak bisa kita cari. Selanjutnya ini ya ada teorema. Jika kita panjang vektor V ini biasanya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Yang artinya ini selalu positif. Ya. Nah, kemudian kalau panjang V-nya ini 0, maka komponen V-nya pasti 0 semua. Ya. Komponen 0-nya ini V-nya di sini ada vektor 0. Selanjutnya kalau kita punya panjang dari KV, K-nya skalar ya, K-nya di sini skalar. Maka ini akan sama dengan harga mutlak K dikalikan dengan panjang V. Nah, ini untuk perkalian dengan skalar ya, panjangnya. Nah, sampai sini dulu ada mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut. Gimana? Adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk vektor satuan penggunaannya seperti apa ya, Pak? Nanti ada namanya saya lupa itu, nanti materi setelah tes itu ada, kita gunakan vektor satuan ya. Saya lupa materi apa ya contoh penggunaannya. Kalau di penelitian itu ada beberapa syarat gitu ya, yang mana panjang vektornya itu harus 1 supaya artinya itu saya lupa. Biasanya digunakan di dalam penelitian untuk yang sifatnya penelitian spasial jarak. Ya, nanti kita akan mencari misalnya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok gitu ya, kan begitu ya. Nah, nanti kita akan mencari pengaruh dari Jakarta ke pinggirnya itu seperti apa. Itu biasanya kita pakai adanya vektor satuannya. Itu biasanya digunakan untuk itu masalah spasial. Nah, untuk pemasaran spasial ini di tahap pertama tidak ada ya, mungkin tingkat 3 atau tingkat 4 gitu ya, nanti pasti ada membahas tentang spasial. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ini apa ini?
Oh, ini ya. Lanjut ya, kita ada namanya hasil kali dalam Euclid ya, atau inner product. Jika kita punya V dan U, ini sembarang vektor yang berada di ruang dimensi N. Hasil kali dalam Euclidean atau Euclidean inner product ini didefinisikan U dot V ini didefinisikan seperti ini. U dot V akan sama dengan U kali V ditambah U1 kali V1 tambah U2 kali V2 bla 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 tambah UN dikali Vn. Ini adalah hasil kali dalam. Rumusnya seperti ini. Ya. Kalau kita punya U-nya itu misalkan 1 sama 0, V-nya itu sama dengan 3,2, maka U dot V ini akan sama dengan 1 dikali 3 ya, 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 2. Nanti hasilnya sama dengan 3. Ya, ini adalah inner product dari U dan V. Ya. Sebagai contoh, kita punya U ya, ruang dimensi 4, negatif 1, 3, 5, dan 7, V-nya sama ruang dimensi 4, negatif 3, negatif 4, 0, dan 1, maka inner product dari U dan V ini hasilnya sama dengan min 1 dikali min 3, ditambah 3 dikali min 4, ditambah 5 dikali 0, ditambah 7 dikali 1. Nanti hasilnya dapat negatif 4. Ya. Di sini diingat ya, dimensinya harus sama U dan V-nya. Di sini 4, maka di sini juga 4. Nah, ya dimensinya harus sama. Selanjutnya ada namanya kalau hasil kali dalamnya sesama vektornya. Ya, kita punya U ruang dimensi N. Hasil kali dalam Euclideannya itu misalnya U dot U ini didefinisikan sebagai ini U dot U akan sama dengan U1 V1 ditambah U1 U1 ditambah U2 U2 ditambah bla 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 sampai UN dikalikan dengan UN. Nah, ini hasilnya sama dengan panjang dari U dikuadratkan. Ya, kalau U dikalikan dengan U gitu. Ini adalah panjang U dikuadratkan. Atau dari sini bisa kita cari panjang U itu adalah itu ya. Ini sama dengan akar dari U dot U. Ya, atau bisa pakai rumus ini. Ini kalau hasil kali dalamnya dikalikan dengan sesamanya. Selanjutnya, ini ada itu ya sifat ya. Kalau kita punya U dan V, U, V, dan W gitu ya. Vektor ruang dimensi N dan kita punya skala K, maka UV akan sama dengan VU. Yang kemudian, yang poin 2, U ditambah V dikalikan dengan W, ini akan sama dengan UW, U dot W ditambah dengan V dot W. Nah, kemudian K dikali U dot V ini akan sama dengan K dikalikan U dot V. Kemudian V dikalikan V ini selalu positif ya, ini selalu positif ya, atau nilainya itu V dot V itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau V dot V-nya ini sama dengan 0, maka V-nya di sini adalah vektor 0 ya. Selanjutnya di sini ada namanya ketidaksamaan Cauchy-Schwarz ya. Ketidaksamaan Cauchy-Schwarz ini ya panjang dari U dot V lebih kecil atau sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V. Nah, selanjutnya ada namanya ketidaksamaan segitiga.
ini panjang U tambah V ini kurang dari atau sama dengan panjang U ditambah panjang V. Nah, kemudian ada namanya persamaan Lagrange. Ini U ditambah V panjang U ditambah V kuadrat akan sama dengan panjang U kuadrat dikalikan panjang V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Ini adalah persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange, pertidaksamaan Cauchy sama pertidaksamaan segitiga nanti dibahas di, kalian ada itu ya, matematika statistik ada kan mata kuliahnya? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut di matematika statistik atau statmat ya? Statmat ya kalau nggak salah ya. Nah, itu matstat atau statmat gitu ya, mata kuliahnya saya lupa. Akan lebih lanjut dibahas di perkuliahan itu. Nah, kalau di sini, kalau di untuk yang algebra linear, ini yang hanya sebagai perkenalan saja. Bentuknya seperti itu. Nanti pembahasan lebih lanjut akan dibahas di mata kuliah statistika matematika kalau nggak salah. Oke, ya sama di Lagrange juga sama. Nah, nanti Lagrange ini ya biasanya digunakan untuk ada namanya PCA, Principal Component Analysis. Biasanya pakai persamaan Lagrange. Nah, dan yang ini Cauchy sama persamaan segitiga nanti banyak ya, nanti digunakan di teori-teori yang lain di bidang statistika atau matematika juga dipakai ini. Selanjutnya ini kalau kita punya U dan V ini berada di ruang dimensi 3 atau di dimensi 2 dan kita punya theta adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik ya. Ini namanya dot product U dot V ya. Nah, ini didefinisikan sebagai berikut. U dot V akan sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V dikalikan cos theta. Ini ada rumus dot product. Sebagai contoh, kita punya U, ini dimensi 3 ya. Komponennya itu 4, negatif 51. Dan kita punya V, ini juga dimensi 3, komponennya 6, 4, negatif 4. Maka kalau bisa ditentukan sudut U dan V, maka kita pakai rumus yang tadi. U dot V ini akan sama dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan cos theta. Nah, U dot V di sini ini pakai rumus inner product ya. Nah, inner product berarti U1 kali V1 ya 4 kali 6, U2 kali V2 negatif 5 dikalikan 4 dan U3 dikalikan V3 1 dikali negatif 4 akan sama dengan panjang U ya dikalikan panjang V dikalikan cos theta. Nah, ternyata hasil kali inner product ya ini hasilnya sama dengan 0 ya. Ini 0 akan sama dengan panjang U kali panjang V dikali cos theta atau 0 akan sama dengan cos theta. Atau bisa kita cos theta yang hasilnya 0 itu berarti tetanya 90. Karena sudutnya 90 ini diartikan sebagai vektor yang saling tegak lurus. Jadi kita punya gambar gini ya. Ini vektor U dan ini vektor V. Nah, gambar vektornya pasti tegak lurus. Kalau sudutnya 90. Nah, kalau sudutnya 0 ya, kalau misalnya tetanya dapat 0 ya. Ini dapat 0 maka ini sejajar. Ya, maka misalnya gambarnya seperti ini. Ini U-nya yang bawah V-nya. Nah, gambarnya seperti itu. Tergantung berapa besar sudutnya. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan?
terkait apa tadi? Apa yang mana tadi? Ini ya, apa inner product, dot product. Ya, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya kita itu ya bahas tentang proyeksi ya, ortogonal. Proyeksi ortogonal ini adalah cara pandang pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Proyeksi ortogonal ya ini terbagi atas dua macam. Ada namanya proyeksi skalar dan ada namanya proyeksi vektor. Kalau misalnya kita lihat dari gambar ya, kalau kita punya vektor A, ini vektor A, dan kita punya vektor B, ini ada vektor B. Proyeksi ortogonal itu ada dari titik A, ini ya, kita garis tegak lurus ke bawah sampai ke B. Ya. Dan di sini sudutnya harus 90 karena tegak lurus. Maka proyeksi ortogonalnya ini ada proyeksi ortogonal. Dari ujung titik A ya, kita tarik garis lurus ke B. Dan proyeksi ortogonal ini. Ini adalah proyeksi ortogonal. Untuk nanti yang skalar berarti panjang ini ya. Skalar ini dari 0 ke P gitu, ini panjang skalarnya. Kalau proyeksi vektor maka vektor O ke P itu ya. Kalau skalar panjang OP, kalau vektor maka vektor dari O ke P. Misalkan ini ya, ini untuk yang skalar. Kalau kita punya vektor A dan B, maka proyeksi B ke A ya, B pada A ya. B pada A artinya dari titik A kita tarik garis lurus ke B ya. Ini namanya proyeksi B pada A. A-nya dari A ke B. B pada A itu A ke B ya. Nah, proyeksi skalarnya yang C ini. Ini ada proyeksi skalar C. Ini ada skalar C-nya. Yang mana rumusnya seperti ini. A dot B dikalikan panjang B. Ini B pada A. Kalau sebaliknya ya, kalau misalnya A pada B, rumusnya seperti ini. A pada B. A pada B, saya tunggu. A pada B, berarti dari A ke B. Oh, sungguh, saya salah. Maaf. Oke, ini ya A pada B, berarti dari A kita tarik ke B. Ini proyeksi A pada B rumusnya. Untuk yang B pada A, maka kita garis dari B, kita garis ke A. Di sini harus tegak lurus, ini juga harus tegak lurus. Rumusnya seperti ini, B pada A. Ya, ya biar nggak bingung ya. Ini proyeksi skalarnya ada panjang dari titik sini ke sini. Ini ada proyeksi skalar. Yang ini juga sama, berarti dari titik sini ke sini. Ini ada panjang proyeksi skalar A pada B, berarti yang ini. B pada A yang ini ya. Oke, ini ada proyeksi skalar. Kemudian proyeksi vektor, berarti bentuknya vektor ya. Berarti sama saja. A pada B, berarti dari titik A kita garis ke B. Dan vektornya ini, vektor C-nya seperti ini. Rumusnya ini ya.
Vektor C-nya akan sama dengan A dot B dibagikan dengan panjang B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Ini A pada B. Selanjutnya B pada A. Berarti dari titik B kita tarik sampai ke A. Dan ini ada vektor proyeksi vektornya. Misalnya kan C. Maka rumus C didapat dari sini. C ini akan sama dengan A dot B dibagikan dengan panjang A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Ini proyeksi B pada A. Ini ada proyeksi vektor. Ya. Oke. Oke, ya betul. Sebagai contoh, ini ya, misalnya kan kita ambil contoh ya. Kita A-nya 3, min 1, 2, B-nya min 2, 2, dan 1. Kalau kita mau mencari proyeksi skalar A pada B, misalkan C, ini akan sama dengan A dot B dikalikan dengan panjang B. Ya. Ini akan sama dengan 3 dikali negatif 2, min 6, min 1 dikalikan 2, min 2, 2 dikalikan min 1, min 2. Dibagi panjang B-nya, ini akar dari 4 tambah 4 tambah 1, 9. Ya. Maka hasilnya dapat negatif 10 per 3. Ini adalah proyeksi skalar A pada B. Kalau yang vektornya, ya kita cari juga ya. Berarti tadi rumusnya misalkan C ini akan sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B kuadrat dikalikan dengan vektor B. Tadi di awal A dot B sudah dapat ya negatif 10. Panjang vektor B dikuadratkan ini 9. Dan vektor B-nya min 2, 2, dan 1. Atau nanti dapat vektor C-nya hasilnya 20 per 9, min 20 per 9, dan 10 per 9. Ini adalah vektor C-nya. Ya. Oke, ada mau ditanyakan dulu sampai sini? Betul kan ya rumusnya? Iya, betul. Nanti vektor proyeksi skala B pada A dan proyeksi vektor B pada A pakai rumus yang ada ya. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan? Mau tanya Pak, Ya, silakan. apakah mungkin Pak, misalkan proyeksi dari B terhadap A itu lebih dari panjang vektor A, Pak? Proyeksi B pada A lebih dari vektor. Saya gambarnya seperti apa? Ini ya, B pada A, kalau misalnya kalau A-nya pendek, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Misalkan B-nya ini ya, terus ini B, ini A. Gitu. Terus proyeksinya gini ya, nggak nyampe gitu ya. Iya. Nggak mungkin ya kayaknya. Tapi kalau A ke B mungkin aja bisa. Ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya B ke A gambarnya seperti ini, kan kalau misalnya kita tarik dari B ke A kan nggak ada itu ya, nggak ada garis panjang sampai A-nya. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini bisa latihan di rumah ya. Latihan mandiri di rumah bisa dikerjakan.
Ya, apa? Ini tentukan proyeksi AB pada BC. Ya, nanti kita cari dulu vektor AB sama vektor BC-nya apa. Nanti tinggal kita proyeksikan. Ini proyeksi A. Tentukan proyeksi vektor A pada B yang sejajar sama tetapi berlawanan arah dengan C-nya. Berarti B-nya ini panjangnya sama tapi arahnya berbeda sama C, gitu ya. Yang poin ketiga, jika vektor P ini P dan vektor Q-nya ini, jika R ada panjang proyeksi P pada Q, nah ini panjangnya 4, maka tentukan nilai B-nya berapa. Nilai B-nya berapa, ya. Oke, berarti kita ya cari panjang proyeksi. Panjang vektor proyeksi. Ya. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kuis? Ini ya, latihan-latihan yang seperti ini dikerjakan secara mandiri ya, biar nanti pas UTS tidak bingung gitu. Dibiasakan untuk banyak-banyak latihan ya, supaya nanti kita tahu solusinya seperti apa. Oke, tunggu. Kalau tidak ada mau ditanyakan. Bapak, izin ya. bertanya, Pak. Ya, responsinya itu gimana, Pak? Responsinya kuis ya. Nanti kuisnya itu diupload di Google Classroom sebagai responsi juga. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada, tunggu ya. Tunggu. Nah, ya. Oke, ini kuisnya ya. Kuisnya cuma ada 2 soal, nomor 1 sama nomor 2. Sini peraturannya kerjakan kuis di bawah ini dengan teliti, dikumpulkan maksimal sampai jam 10, berarti masih ada 1 jam ya. Ini toleransi keterlambatan 5 menit. Selanjutnya, kalau telat 5 menit setelah toleransi, ini dikurangi 2 poin. Begitu juga kelipatannya. Kalau misalnya telat 10 menit, dikurangi 4, 15 menit dikurangi 6, dan selanjutnya. Soalnya ada 2. Yang pertama, ini poinnya 90. Tentukan semua nilai A sehingga sistem persamaan linear berikut, ini SPL-nya ya, tidak memiliki penyelesaian, memiliki satu penyelesaian, dan memiliki tak hingga banyak penyelesaian. Ya, cari nilai A-nya berapa. Dan berikan alasan dari setiap jawabannya. Ya. Yang poin kedua, ini jawaban singkat ya. Maksimal 10 poin. Nggak usah dihitung ya, langsung jawab aja yang 2. Ini ada 5 ya. Yang pertama, jika SPL AX sama dengan B, A-nya ortogonal, maka solusinya seperti apa? Yang kedua, jika SPL AX sama dengan 0, A-nya bentuknya seperti ini, maka solusinya seperti apa? Yang ketiga, jika ada 2 garis yang sejajar, maka solusi dari kedua persamaan garis tersebut apa? Yang poin keempat, jika SPL AX sama dengan B konsisten dan memiliki bentuk echelon baris yang mana banyaknya variabel sama dengan banyaknya persamaan, maka solusi dari SPL tersebut apa gitu. Yang terakhir, jika AX sama dengan B, A-nya ini adalah matrik ortogonal dengan entry-entry pada diagonal utamanya tak 0, maka solusi dari SPL tersebut apa? Oke, ini kuisnya. Adakah yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai.
Oke, tunggu dulu ya. Buat ini kita